Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasih, selamat malam. Mari kita membuka Alkitab. Sekali kita sinkin dalam kitab Keluaran pasal 33. Kita hanya membaca secara serentak ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Dalam bahasa Indonesia saja. Keluaran 33 ayat 1, 2 dan 3 dalam bahasa Indonesia. Mari kita buka dan kita baca secara serentak. Demikianlah bunyi firman Tuhan 3:21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengutus satu malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Sekali tokoh. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menyerahkan waktu sekarang ini, di mana kami mau belajar firman-Mu. Sucikanlah hati kami, supaya kami mendapatkan pertolongan dari Allah Roh Kudus untuk mengerti firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalankan dan memberitakan kebenaran firman-Mu, supaya nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, kalau kita lihat ya kitab Keluaran, pada malam ini kita sudah sampai di pasal 33 ya. Juga kalau kita melihat Keluaran, kita sudah sampai Keluaran pasal 33. Jadi topik malam ini adalah Tuhan memimpin umatnya melalui utusannya yang bernama Musa. Kalau si kacai kon cut ai kip kia 40 jong ko ji fun to chit thona. Kalau kita memperhatikan itu Keluaran 40 pasal dapat dibagi dalam 7 bagian. Ti jit jong to ti ng jong chu kong si ka ti ji set let nya na cho nu pu chai ai kip oh. Pasal 1 sampai pasal 5 berbicara tentang perbudakan dari orang-orang Israel selama di Mesir. Sipa 30 nya na. Selama 430 tahun. To moi liu jong to 15 jong a chu tham to ji jat jet yang pen song ti a sit phong gi ten chung li kai nu pu hong ai. Kemudian dari pasal 6 sampai 15 itu berbicara tentang Paskah, yaitu bagaimana Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Nah, di sama bulan kita jikin konto song ti an to ke sinja, tanai kita cai kongja, kita sinyam song ti liu 16 jong to 14 jong. Bagian 3 dari pasal 16 sampai 18 itu mereka mencobai Tuhan selama mereka berada di padang gurun. Bulan kita konken song ti an to ke sinja. Walaupun mereka telah menyaksikan begitu banyak mujizat dari Allah, oleh sebab itu Allah menyebut mereka itu tegar tengkuk. Nah, tisia bulan yang song ti pun kita ham to likai lit jo ha, cai likai Sinai sang ha. Bagian 4 kemudian itu berbicara bahwa Allah tetap memberikan mereka perjanjian atau covenant di atas Gunung Sinai. Likai chu 10 jong to 24 jong.
Dari ayat pasal 19 sampai 24. 這個學到了嗬。 Sudah kita pelajari. 嗱，25章到31章是個只學好嘅嗬。 Pasal 25 sampai 31 juga sudah kita pelajari. Yang pen Songti Tailang Mosi cai likai santang sisip nyit sisip ja. Yaitu bagaimana Allah memimpin Musa di atas gunung selama 40 hari 40 malam. Beta tat bungki kakai sip tiao kemin na diwa. Bukan hanya Allah memberikan dia 10 perintah Allah. Tani bungki ya ham to likai yang pen cho likai trong mu Tetapi juga memberikan dia cara bagaimana membuat kemah. Nah, ti liu ai to na chu 32 jong to 34 jong. Kinto si ka hok sip ya ho. Bagian 6 itu dari pasal 32 sampai 34 yang akan kita pelajari sekarang. Nah, kong si ka ti jiset get ni na kinto kita pai geu siong Nah, itu berbicara kepada kita bahwa orang Israel itu mulai menyembah berhala. Nah, 32 jong to 34 jong tan hai 34 jong si ka kon ken song ti yu chai pun giten ke sinelit jo. Tetapi di bagian pasal 34 itu berbicara bagaimana Allah memberikan mereka perjanjian yang baru. Trong ti chai pun giten liong kai li kai sak thewa 10 tiao kemin Allah kembali memberikan mereka 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Nah, to muya kita cai likai khong ja 34 jong to 40 jong kita kian sat likai ham to jong mu Bagian 7 pasal 35 sampai 40 berbicara tentang pembangunan kemah pertemuan atau tabernakel. Nah, liong cak lipai cian si kaji kin hok 32 jong Nah, ini 2 minggu lalu yang sudah kita pelajari dari pasal 32. Jit to 34 an chong likai kin bu na. Dari ayat 1 sampai 35 bagian yang panjang. Nah, kalau si kita pai mai na pai ham to kim yu ji Nah, apa yang mereka sembah berhalanya itu adalah anak lembu sapi, anak lembu emas. Ale anak lembu emas ya. Anak lembu emas. Mbay nan kita song ngai an nan ki tung si ngai jujung singkatan ngai chu mbay kita Ale anak lembu emas Kim Yu Ji ya. Nah, sika kon ke na Mosia ki song to li kai Sinai sang Jadi Musa naik ke Gunung Sinai. Nah, coba Sinai sang na kai Sinai sang si ju sam kai miang Nah, Gunung Sinai punya 3 nama ya. Sinai sang, Sinai sang, ko le Holiet sang sam kai miang 3 namanya itu pertama yaitu nama itu sendiri Sinai, Gunung Allah, Gunung Horeb. Li kai sana belo sika konto jini san ji jong lo Bromo san ji jong me Gunung ini tidak seperti gunung-gunung yang ada di Indonesia, misalnya seperti Gunung Bromo, tidak ya. Gihai sak theo sana. Dia itu gunung batu. Granit sana Gunung granit. Nah, likai san kinto cai honai bea cai Aikip. Nah, sekarang letaknya ada di Mesir. Mi ha ki song sana jo su a yu ten ki song tapi mo song to tangko Setiap kali Musa naik ke gunung ini, Yosua mengikuti tetapi tidak sampai ke atas. Nah, tao ngai kong kime an tao ni si ken cai san tang coba 40 nit na yimi song ti pun ki an tao likai ke fa ni so ji ki 40 nit 40 ja. Jadi Musa berada di atas gunung Sinai ini bukan waktu yang dalam waktu yang pendek, tetapi dalam waktu 40 hari 40 malam. Kenapa? Karena Allah memberikan dia begitu banyak perintah. Song ti ni kon yung 40 nit來教算是㗎，當你嘅水仔是隻風水落水kita叫這40 nit 40 jam Nah, jadi Allah menggunakan waktu yang banyak ya untuk mengajar kita. Kita ingat kejadian dari air bah turun juga dalam waktu 40 hari. Kayak lok sui 40 nit 40 jam. Air turun itu 40 hari 40 malam. Sekarang kon cu jasu ki han mang sifu kita toko sekian kak kim sekian 40 nit 40 jam. Tuhan Yesus juga sebelum dia mulai melayani, dia juga berdoa puasa 40 hari 40 malam. 就假如翻上嘅時節，其先本嘅門徒15 40 nit kan. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan diri kepada murid-murid juga dalam waktu 40 hari. Nah, so dia 40 nit 40 jam chung jawa. Cai li cái san tang Mosia theo ha na to ham to 10 條 kemin Jadi begitu penting ya waktu 40 hari 40 malam.
Nah, di atas gunung Sinai ini Musa pertama kali mendapatkan 10 perintah Allah. Kenapa 10? Karena jari kita 10. Nah, dibagi dalam 2 loh batu. Kenapa 2 loh batu? Seperti salib. Ada yang garis vertikal dan yang horizontal. Nah, nah, kenapa 2 bagian itu? Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan 2 hukum yang utama, yaitu mengasihi Allah dan yang mengasihi sesama. Nah, nah, bukan hanya 10 perintah Allah, orang Israel membagi dari 10 perintah ini menjadi 613 hukum. Jadi dari Keluaran 20 sampai Ulangan itu ada 613 hukum. Nah, kalau Kim Niu Ji Nah, berbicara tentang anak lembu emas pada ayat yang paling terakhir, yaitu 35, itu adalah anak lembu emasnya Harun. Anak lembu emas buatan Harun itu. Nah, jadi anak lembu emasnya itu buatan Harun. Kalau kita salah ini memberitahukan kita bahwa seorang pemimpin kalau dia berbuat salah, maka Allah ingin ya kita itu mengingatnya selama-lamanya. Jadi kesalahannya itu bukan seperti kesalahan orang biasa. Allah tidak menutupi kesalahan dari pemimpin. Karena Harun diminta oleh umat Tuhan ya, orang Israel, untuk membuat berhala, dia dengar ya, dia tidak mendengarkan Allah. Nah, jadi menjadi pemimpin jangan mendengarkan manusia, dengarkan Allah. Nah, kalau kita kalau yang dari manusia sesuai dengan Alkitab kita boleh dengar. Kalau tidak sesuai Alkitab tidak perlu kita dengarkan. Nah, Nah, pasal 32 kita belajar bahwa Harun bukan hanya sudah berbuat salah membuat lembu emas, anak lembu emas, tetapi dia kemudian berbuat salah yang kedua, yaitu berbohong. Kalau itu ada di ayat 24. Dia berkata kepada Musa, langsung cut di cái hắn đó mà hay kim nhuyễn chi à cái con à lâu cho này cho sulap gitu nggak? Dia bilang sama ya Musa, dia bilang dia mengumpulkan emas dari orang-orang Israel, lalu dia lempar ke dalam api, dan dari api tiba-tiba muncullah anak lembu emas. Jadi seolah-olah itu berbuat sulap ya. Nah, những cái片人啊，其他都半期片人係講人啊，冇事咩講人咯，所以冇事寫出嚟啊，結果講嘅話係講話。Jadi waktu dia berbohong, dia kira orang yang dibohong itu orang bodoh ya. Musa itu orang bodoh, dia pikir ya bisa dibohongin. Tetapi Musa bukan orang bodoh, dia tahu apa yang dikatakan oleh abangnya itu bohong dan dia tuliskan. Mungkin atau tidak ya, kita membuang emas ke dalam perapian lalu keluar anak lembu. Nah, so jadi cái công sức tìm mày nghĩ các ngày cho xong tí cái phụ nhìn một phiên nhìn à.
Jadi ini memberitahukan kita ya, menjadi hamba Tuhan itu tidak boleh berbohong. Nah, kalau sudah pernah berbohong harus bertobat. Seperti Harun ya, dia berbohong kepada adiknya Musa. Musa catat itu. Itu hal yang tidak mungkin ya. Nah, jadi ini pasal 32 yang penting. Bagian berikutnya dari pasal 32 itu mengatakan kepada kita bahwa kemudian Musa itu melempar kedua loh batu itu sampai pecah. Di ayat 26 ada kata-kata yang penting, yaitu Musa bertanya, siapa yang berada di pihak Allah? Karena ada sebagian orang yang walaupun sudah berdosa tetap tidak mau bertobat. Karena tidak mau bertobat, maka mereka itu di pihak yang masih melawan Allah. Kemudian Musa memerintahkan orang Lewi untuk menggunakan pedang, menghukum mereka semua mati, dan kurang lebih ada 3.000 orang yang mati. Karena orang Lewi berbuat demikian, maka mereka menjadi guru orang Israel. Sebelumnya orang Lewi ya, suku Lewi juga berdosa. Karena sebelumnya mereka pernah ya membunuh orang Sikem. Dan mereka kemudian ya, orang Lewi dihukum Tuhan, tetapi sekarang Allah memberikan mereka kesempatan kedua untuk bertobat, dan akhirnya mereka menjadi guru untuk orang Israel. Nah, salah satu orang yang paling terkenal dari suku Lewi siapa? Siapa? Matius. Nah, Matius ya, yang pertama kali menulis Injil, yaitu Injil Matius, dialah orang Lewi. Nah, karena nenek moyangnya telah memberikan kesaksian yang baik. Nah, kita juga sudah belajar bahwa Musa itu bukan orang yang egois. Dia bukan pemimpin yang egois, tetapi dia pemimpin yang rendah hati. Dia berdoa untuk umat Tuhan. Nah, kita belajar Keluaran pasal 32 ini ada ya yang kata-kata yang lebih penting lagi, yaitu kita akan belajar tentang buku kehidupan. Mengenai buku kehidupan di dalam Perjanjian Baru juga ada mencatat. Nah, sekarang kita belajar ke pasal 33. Nah, sudah dibagikan ya dalam buku warna merah ini. Semua sudah dapatkan. Nah, kenapa dibagikan? Karena di dalamnya itu ada outline ya dari kitab ini, dan itu lebih memberikan kita lebih jelas ya. Jadi mengapa ini dibagi juga dalam 4 bagian? Kalau kita perhatikan, demikian juga ya di Alkitab juga dibagi ya dalam 4 bagian ya, dari dalam Alkitab bahasa Indonesia. Bagian 1 ayat 1 sampai 6. Kemudian ayat 7 sampai 14. Ayat 15 sampai 17. Kemudian ayat 18 sampai 23. Nah, ini bukan saya yang buat ya.
Kita membagi Alkitab ya, kalau kita berkhotbah itu jangan sembarangan juga ya. Kadang-kadang kita bisa berbuat salah. Kalau 4 bagian kita katakan 4 bagian. Nah, bagian pertama ayat 1 sampai 6. Tadi kita hanya membaca dari ayat 1 sampai 3. Intinya adalah bahwa Allah memberikan kita perintah dan setiap perintah itu harus kita laksanakan. Kemudian dari ayat 7 sampai 14 itu bahwa setiap anak Tuhan harus bertemu dengan Tuhan. Ayat 15 sampai 17 bahwa setiap langkah kita harus dituntun oleh Tuhan. Bagian terakhir ayat 18 sampai 23 setiap kita itu harus memuliakan Tuhan. Nah, sekarang kita belajar bagian 1 ayat 1 sampai 6. Bahwa setiap perintah Tuhan harus kita laksanakan. Nah, di dalam perjanjian lama ada 613 perintah. Di dalam perjanjian baru ada yang mencoba menghitung dalam bahasa Inggris ya. Alkitab bahasa Inggris itu kurang lebih ada 1050 perintah. Nah, perintah pertama adalah kalian harus pergi dan berjalan dari sini membawa bangsa itu sampai ke tanah Kanaan. Engkau harus berjalan dulu. Jadi kamu berjalan dulu, umat atau bangsa itu mengikuti dari belakang. Jadi Allah memimpin mereka dengan tiang awan berjalan. Walaupun waktu itu mereka belum ada tabut perjanjian. Juga belum ada kemah. Jadi mereka hanya memiliki tiang awan. Jadi orang Israel keluar dari tanah Mesir itu sudah 430 tahun. Tetapi Allah telah memberitahukan kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa Dia akan memberikan mereka tanah perjanjian. Nah, kalau daerah sabit subur. Nah, tanah perjanjian itu adalah tanah yang paling subur ya, maka disebut sabit subur. Nah, jadi berulang kali Allah menyebut tanah perjanjian itu adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu. Nah, cuma kalau jadi berlimpah susu itu artinya kalau kita beternak di situ maka ternaknya paling bagus. Nah, berlimpah madu artinya kalau bercocok tanam juga paling bagus. Jadi di kitab Keluaran dan Perjanjian Lama ada 20 kali ya disebut tanah yang berlimpah susu dan madu. Nah, sekarang tanah yang mana ya, di daerah mana yang penuh dengan susu dan madu? Yaitu ketika kita belajar firman. Nah, firman Tuhan itu
melimpah dengan susu dan madu. Bukan berbicara lagi tentang tanah dan yang harfiah ya, literal, tetapi berbicara tentang firman. Tetapi di situ Allah katakan ya, di tanah perjanjian itu ada ya manusia atau orang yang lebih kuat dari mereka. Nah, Thai Litsia raksasa, ham to anak Kim kalau nyitu sin Kim jiu kong to orang enak, me kong orang enak. Kau jisit kia kes nyu omel jin ibun fansala, me kong to orang enak. Nah, apa? Jadi di dalam tanah perjanjian, di dalam Alkitab Indonesia dikatakan orang yang lebih kuat itu ada yang raksasa, itu bernama bahasa Indonesia terjemahkannya orang enak. Jadi para raksasa itu disebut orang enak, tetapi bukan artinya enak untuk dimakan. Atau orang enak jadi kawan me. Kia jen bunam to anak Kim. Anak Kim. Nah, aslinya dalam bahasa aslinya itu mereka yang bertubuh besar raksasa itu namanya anak Kim. Anak Kim, Anak Kim. Nah, likai jika kita Goliat mau. Kita apakah masih ingat ya kisah Goliat? Hampir samete kayaknya. Yang bertanding ya dengan Daud itu, dia tinggi badannya hampir 3 meter. Nah, jadi cabonga kalau nyitu likai sin min kia kai min chonga 4 meter. Nah, kalau kita membaca kitab Ulangan, itu tempat tidurnya saja itu raja. Hampir ada seorang raja yang sangat tinggi besar, tempat tidurnya aja hampir 4 meter. Si kakak bincang kita meter. Kalau kita punya yang normal berapa panjangnya tempat tidur kita? Yang meter 2 meter. Cuma yang meter, jadi sih kamu tahu yang meter. Kenapa 2 meter? Karena kita kan tubuhnya nggak sampai 2 meter. Nah, lihat bong, cuma 4 meter nah. Tetapi raja ini, kenapa tempat tidurnya panjangnya 4 meter? Jadi kayak kau tuh 3 meter lang lau. Karena tinggi badannya 3 meter lebih. Song ti kau kai tahu nyin pi ni dan kau kiong cong. Oleh sebab itu Allah memberitahukan kepada orang Israel, orang-orang yang ada di dalam tanah perjanjian itu lebih kuat dari kalian. Pi ni dan koto. Dan jumlahnya juga lebih banyak dari kalian. Nah, yang 2 juta wong. Jumlah orang Israel waktu itu kurang lebih 2 juta. Kita cauko 2 juta. Tetapi jumlah mereka yang di sana lebih dari 2 juta orang. Kita mingit acana. Allah katakan kepada orang Israel, kalian belum pernah berperang, tetapi mereka yang di sana setiap hari berperang. Kalau nyitu cai kai sin min kia ti chit chong Kalau kita baca kitab Ulangan pasal 7. Nah, kai miang ham to, ni kan namanya. Suku-suku yang ada di tanah perjanjian itu adalah Amorinyin. Suku Amori, Kananyin. Kanaan. Likai mana? Kikat setnin. Girgasi. Hetnin. Likai hetnin, no? Suku Het. Likai Hibinyin. Suku Hewit. Filisinyin. Suku Feris. Cabusinyin. Suku Yabus. Yus chit kai. Yabus. Cungcu kai bu ya. Jadi ada 7 suku di dalam tanah perjanjian itu. Nah, kalau ngai molong ngiten tungcai ngiten engkau tako li tau nyina. Allah katakan kepada orang Israel, kalau aku tidak menyertai kalian, kalian tidak mungkin mengalahkan mereka. Nah, so jika kalau nyikona cai di kai jicet tau diu jeda song ti kong ngiten ko ji hi tan he ngai mo ten ngiten hi ngai moi pai tian si ten ngiten hi. Nah, kalau kita perhatikan ya di Keluaran pasal 33 ayat 16, Allah katakan kepada orang Israel, kalian boleh masuk pergi, aku tidak bersama kalian, tetapi aku akan mengutus 1 malaikat untuk menyertai kalian. Nah, jadi bisa deh tang anyong song tiga minlina kita langsung piang. Nah, ketika orang Israel mendapatkan perintah yang demikian, mereka langsung takut. Nah, coba sih panik. Coba gitu tuh, hey cuy, teto likai ham to oncionnya nyin ho. Nah, sebagai orang Kristen kita itu sebenarnya adalah orang yang paling aman. Song ti me pai tian si loi lau si ka tung cai yang mau. Allah bukan hanya mengutus malaikat ya untuk menyertai kita. Tan he ya gisi kalau si ka tung cai. Tetapi Dia sendiri, Allah sendiri yang menyertai kita. Nah, so ji li kai an chung jao wa li kai kung kho. Nah, di sini poin ini sangat penting ya, pelajaran ini. So ji set le ni tang to nya kita nam to ma kyang gi lo ya.
Jadi ketika orang Israel mendengar demikian, mereka panik dan takut. Nah, tong kita kiang si jet mai si chin phát sen Nah, ketika mereka takut, apa yang terjadi? Song ti kong ni te na chung ki ni ji hewa cho tet tai mai na. Nah, ketika Kalau mereka jika kiat takut, punang tau mai kacong. ketika mereka takut, maka Allah ya mengatakan kepada mereka, mulai hari ini kalian tidak boleh membawa Perhiasan. perhiasan. À, chung kai si jet kalau ni tua ji set liet ngin mo tai li kai ham to kacong. Nah, sejak saat itulah maka orang-orang Israel itu tidak memakai perhiasan lagi. Cuma kacong mo hi tai jadi kacong song song ni ka tai bien nin ka ham to kiau ngau. Nah, mengapa tidak boleh memakai perhiasan? Karena seringkali kalau orang memakai perhiasan itu menjadi sombong. Nah, kalau ni tai kết phun cây chỉ cái mo mun thi ha. Tapi kalau kita hanya misalnya memakai cincin nikah itu tidak masalah. Ini kalau ni tai cây chỉ cham ni cái Hotman Paris ha yang $2 juta. Ini kan tu sombong, mencotet Tapi kalau cincin kita ya, seperti yang punyanya Hotman Paris ya, harganya $2 juta, itu kita tunjukkan itu sudah sombong. Cái ha si jet cái ha cao phi si jet jiu ni na mai kim chi kim kita cái chỉ si lung chong yang tai Nah, kalau ni tu ngakok sua ha. Zaman dulu kalau kita membaca di ngakok su surat Yakobus, kalau jiu nin cho li pai kita yang tahu cái chỉ ni kong 坐到前面. Kalau ni kalau ke samfu pun ciu ni 坐 di 后面. Ada orang kaya ya yang pamer, misalnya dia pakai banyak perhiasan cincin, berarti dia orang kaya, lalu yang melayani itu suruh dia duduk di depan. Tetapi kalau yang berpakaian compang-camping yang biasa disuruh duduk di belakang. Itu ngakok suo. Itu ada di surat Yakobus. Anyong mo, mấy con gì mo tay siêu biểu, mo tay cái gì mẹ但係mo tay si to人家講，你tay cái biểu cái tàu lưới你tay cái gì cái tàu lưới cái tu mo Jadi janganlah sampai perhiasan itu ya membuat orang itu menghargai kita karena nilainya ya. Jadi kalau kita pakai yang biasa, yang tidak untuk dipamerkan itu nggak apa-apa. Nah, sekarang konken song ti ham gì set điện cho tại nhau gì mấy cái thanh dụng kim là lại cho mày cho ham to kim nhiều chi hả? Sẹo ha cái tên tay đi cái chi là lại cho kim nhiều chi Nah, sebelumnya itu perhiasan mereka ya dari emas itu sudah dipakai untuk membuat anak lembu emas. So jadi mau cai tay so jadi kita mau cho maya kim nhiều chi Oleh sebab itu Allah perintahkan jangan pakai lagi ya emas-emas perhiasan supaya mereka jangan buat lagi anak lembu emas. Li cái hay jit jet tao liu jet mi cái song ti cái min lina sika oya cho to. Jadi inilah ayat 1 sampai 6 bahwa kita harus melaksanakan setiap perintah Allah. Song ti min lin kita cho te cai tay ka chong kita mau tay lah. Jadi Allah memerintahkan mereka jangan lagi memakai perhiasan dan mereka tidak lagi memakai. Nah, sejak saat itulah orang Israel tidak memakai perhiasan lagi. Bagian kedua ayat 7 sampai 14. Nah, setiap anak Tuhan harus berjumpa muka ya atau bertemu dengan Tuhan. Nah, waktu itu belum ada yang namanya kemah pertemuan. Walaupun Musa memang dia mendirikan kemah. Mengapa? Karena dia mau tinggal di dalamnya untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, jadi ketika dia ingin bertemu Tuhan di dalam kemah, dia membuat kemahnya itu jauh di belakang kemah orang lain supaya terpisah jauh dan dia bertemu Tuhan di situ. Jadi kemudian dia berjalan kaki ya ke kemah itu. Jadi dari kemah dia sendiri berjalan kaki sampai ya kemah yang dia buat, kemah pertemuan dia dengan Tuhan. Nah, itu contohnya seperti sekarang kita ada gedung gereja. Mengapa kita harus bikin gedung gereja? Karena hari Minggu kita ada kebaktian.
Rabu ada kebaktian doa. 摩西在這種當佢行呢個不同嘅時節啊，你看啊，以色列人隆重咪啊，放起來樣啊。Jadi waktu Musa berjalan ya dari kemah dia sendiri ke kemah pertemuan dengan Tuhan itu, semua orang Israel itu berdiri. Nah, hong hilai yo. Berdiri. Semua mata memandang Musa berjalan sampai ke kemah pertemuan. Jadi ketika Musa sudah sampai ke kemah pertemuan itu, dan orang Israel harus tahu ya bahwa apakah Allah masih menyertai mereka. Jadi Allah menyertai kita itu sangat penting ya. Kalau Allah tidak menyertai kita, kita pasti gagal. Nah, tong Moses nhịp to cái bù phùng không à, mấy sự kiện phát sinh là xong tí cái dùn chùa các bù phùng cái tăng quả. Jadi ketika Musa sudah sampai ke dalam kemah pertemuan dengan Tuhan itu, maka tiang awan itu pas berhenti di atas kemah itu. Nah, coba sih kalau you to coffee nah kita nah. Nah, mengapa sekarang misalnya kita ada kebaktian doa? Bukan kau di toko wah. Bukankah kita di rumah bisa berdoa? Nah, bukan kalau sih kau kumpul toko ya liang ngin kau. Misalnya kalau suami dengan istri berdoa bersama itu kan sudah doa ya, doa. Liang ngin. Sudah doa berdua. Song ti kan kau ngah. Kalau you liang sama ini na, cujung jiha, cuja susah sih kat jongkian. Tuhan mengatakan ya, jikalau ada 2 atau 3 orang berkumpul bersama dalam namaku, maka dia bersama mereka. Nah, so jikinto sih kat kopi, cauko liang sama ini. Nah, sekarang kebaktian doa kita sudah melebihi 2-3 orang. Oh, you cuja susah kat konto. Ada Tuhan Yesus sekarang bersama kita walaupun kita nggak lihat. Nah, tong jiset ini konkian na, you lihat ham to, jun chua kita langsung. Jadi ketika orang Israel menyaksikan ya di atas kemah pertemuan itu ada tiang awan, mereka langsung ya menyembah. Nah, cuma kita nanya nah jimbi mau si kai tu loh, gila lau song ti kong boy ya. Mengapa mereka berbuat demikian? Karena Musa berada di dalam kemah pertemuan itu, dia berbicara dengan Allah. Nah, so jikinto song ti ja kak si kak kong boy tong si kak hok sip ke jin dia. Seperti saat ini Allah juga berbicara kepada kita ketika kita mempelajari firman-Nya. Nah, sin kina tan jicak ni mosi dia kilau song ti kong boy ya mien tui mien ah. Di dalam Alkitab memberitahukan kita hanya 1 orang saja yang berbicara muka dengan Tuhan, yaitu Musa yang di dalam perjanjian lama. Tetapi kalau di perjanjian baru, nah, chu jasu kai mun tua lau ki mien tui mien kong boy ka. Yang di perjanjian baru yang bertemu muka dengan muka berbicara dengan Yesus adalah murid-muridnya. Selama 3,5 tahun. Nah, ini penting sekali ya, kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus banyak sekali bertemu Tuhan. Kalau kita tidak dengan baik bertemu Tuhan, belajar dari Dia, kita tidak mungkin bisa melayani. Kamu boleh saja melayani ya tanpa belajar firman, itu bohong. Tetapi kalau kita belajar firman-Nya, maka Allah akan mengajar kita bagaimana melayani Dia. Nah, kemudian dari ayat ini juga memberitahukan kita bahwa Musa adalah sahabat Allah. Dia adalah sahabat Allah. Kita juga bersyukur kepada Tuhan bahwa ketika Musa ya masuk ke dalam kemah pertemuan, ada asistennya Yosua yang mengikuti dan menunggu di luar. Bagian ketiga. 15 sampai 17. Nah, Moses hancai trong phùng cái节啊，15节到17节，摩西嗰度公布呀，比上帝tangi公布呀。Nah, ketika Musa berada di dalam kemah pertemuan, dia bertemu muka dengan Tuhan. Musa yang lebih banyak berbicara dan Allah yang lebih banyak mendengar. Dia berbicara kepada Allah, dia katakan, kalau engkau tidak memimpin kami, maka kami tidak mungkin ya berjalan. Nah, kalau你看你cái thứ 3 thon 這個學節咩啊？這個咪啲雞鋪啊，這個愛上帝咩啊？帶領這個。
Jadi disinilah kita belajar bahwa setiap langkah kita harus dituntun oleh Tuhan. Nah, holi ya, si kalau konsep 17 oh. Kita lihat ayat 15. Nah, Songti kak mosinya ben kong tan yung jini bunyi tu oh. Apa yang Allah katakan kepada Musa? Nah, mosi sian kong Songti ah, theo to ngai kong ah holi 17 to 17 mosi ko to kak Songti kong boya. Apa yang Musa katakan kepada Allah? 17 si ka yung jini bun che tu oh. Dalam bahasa Indonesia baca bersama-sama. Yit ni sam. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, cho kalau Songti mau tai liang nya cái phu à mi cái phu oh. À, mau tai liang ngapu ngai moi ta holi hang cewa. Jadi ini sangat betul ya, kalau Allah tidak memimpin langkahku, maka aku tidak mau berjalan dari sini. So ji ka cho gitu tu kin to hai ji jong oh. Nah, sebagai orang Kristen juga sama. Kalau Songti mau bo si ka cho si ka mo cho. Kalau Allah tidak menyuruh kita lakukan, jangan lakukan. Kalau Songti ham si ka cho si ka cho. Tetapi kalau Allah suruh kita lakukan, kita harus lakukan. Nah, tao mo si kong yong pen ngai be tia ni ka nya kai nhìn min thung chai à. Kemudian Musa berkata kepada Tuhan, bagaimana aku tahu bahwa engkau menyertai umatmu? Yong pen ni pun nya kai nhìn min na en tien ya. Bagaimana aku tahu bahwa engkau memberikan kasih karunia kepada umatmu? En tien ai fa an chung jau ho. Nah, kata anugerah atau kasih karunia ini penting. Chai li kai nhìn bu na hi pa loi bun ham to kenan no. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu adalah Kenan. Nah, jiu nhìn miang ham to hana. Ji jong fa ho ji si ho. Nah, kata lainnya yang sama artinya adalah Hana. Yohanes ji jong ho. Atau Yohanes artinya sama. Ke ji si chu mai Songti pun si ka en tien ah. Artinya Allah memberikan kita kasih karunia. Nah, kipun dia ham to mai na gratis oh. Karena Dia memberikan, maka itu adalah gratis. Nah, lipa nya ngaji kin kia sila kai gratis ah ham to jini bun. Ke kai jini buna kin to ko nyingkati ham to gracia. Gracia. Hari Minggu yang baru lalu saya sudah jelaskan ya, kata gratis itu untuk saat ini lebih populer dengan kata grasi. Nah, grasi mana juga si ka cho salah, si ka nyip kok kyok kukian. Grasi itu apa ya? Grasi itu contohnya kalau kita di dalam penjara, nah, kita bersalah. Fap kon kong nyia, boy jit nyit ah, lalai satsi. Kemudian hakim ya memutuskan bahwa kita akan satu hari dihukum mati. Cham di kai o chua, di kai kita lo jin ni di kai apian ah. Pun di kai fap kina on lit ki ham to ah, on tin ki. Tai to si mong ai di kai ham to di kai si. Nah, seperti ya, misalnya ada salah satu warga Australia yang membawa obat-obat terlarang ke Indonesia, lalu dia tertangkap, dia dihukum dengan hukuman mati. Tan he ah, ki ka li kai chung tung tho ham to grasi ha. Dia dituntut dengan hukuman mati, tetapi kemudian dia mengajukan grasi kepada Presiden Indonesia. Kai si Jokowi si tho yo. Waktu itu masa Jokowi yang menjadi presiden. Nah, Jokowi pun ki grasi. Kemudian Presiden Jokowi memberikan orang itu grasi. Kim boy pun ni kai fap kin hin fat sia. Sehingga dia tidak dijatuhi hukuman mati itu. Ya, Jinfu Sung gi John Ochua. Kemudian pemerintah mengantar dia pulang ke Australia. Nah, jadi jong ga jiu si ka jin ni na chai li kai Filipin. Dia tin to li kai ham to bun ki tan kun sa. Oi na kai hin fat si ka. Sama halnya ya, juga ada seorang Indonesia yang menerima ya tuntutan hukuman mati di Filipina. Nah, tanah kita na ham le kai bongbong ong pun ki grasi, le kai bongbong chung chung ai pun ki grasi, tau mai ki chonjin dia. Tetapi kemudian orang menyuruh dia untuk memohon grasi kepada bongbong chung tung. Bongbong. Ya. Presiden Bongbong dari Filipina untuk memberikan dia grasi. Tau mai bongbong chung tung pun ki le kai grasi. Kemudian Presiden Filipina itu memberikan orang itu grasi. Tau mai ingkatai ki chonjin ni. Sehingga dia terlepas dari hukuman mati dan dia dibawa pulang ke Indonesia. Sika jadi jong sika si pun mai na pun song ti hin fat si chai le kai ham to fo hang wo. Sama halnya dengan kita ya, sebenarnya kita itu sudah menerima hukuman mati
di neraka dari Allah. Tetapi sebelum dia mengantar kita ke dalam neraka itu, kita memohon grasi kepadanya. Makanya dia mengutus Tuhan Yesus mati untuk kita. Darahnya yang dapat mencucikan dosa kita. Di atas kayu salib dia menanggung semua dosa kita. Sehingga kita memperoleh grasi dari Allah. Sehingga kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga tidak binasa. Jadi di bagian ini Musa yang lebih banyak berbicara kepada Allah. Kemudian dia bertanya lagi kepada Allah. Dia bertanya kepada Allah, bagaimana aku bisa tahu bahwa orang Israel itu adalah umatmu yang spesial? Seperti sekarang orang-orang Kristen ya yang di Indonesia, apakah itu orang-orang yang spesial? Jikalau kamu dan saya sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, kamu menjadi mata, biji mata dari Allah. Biji mata yang tidak boleh dipegang atau disentuh orang. Minggu lalu saya membawa sepupu saya, Dokter Jamis, untuk berobat ke Singapura ya untuk matanya. Mata itu penting sekali. Kacamata saya yang biasa saya pakai itu hilang sampai sekarang belum ketemu. Lalu saya mengambil akhirnya karena hilang saya mengambil kacamata lama saya, bukan yang ini ya, yang satunya lagi yang lama. Saya pakai. Nah, karena saya pakai yang lama itu, yang saya sudah ketemukan yang lama itu, saya pakai selama 2 minggu karena itu apanya ya? Progresifnya, kekuatannya sudah, karena yang lama berkurang ya dari yang biasanya. Jadi selama 2 minggu ini saya pakai itu, kemarin saya merasakan mata saya gatal-gatal. Sehingga sekarang saya ganti yang baru lah. Yang lebih baru ya, walaupun ini termasuk yang lama, tetapi yang lebih baru dari yang 2 minggu lalu saya pakai. Nah, dengan kacamata dapat menolong mata kita. Jadi kita harus tahu ya, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita itu seperti biji mata Allah. Saya selalu mengatakan ya, orang-orang di Pontianak yang paling penting itu bukan gubernur ya, bukan pejabat, tetapi kita orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Kalau kita fikir Jakarta kayak di gubernur juga ya, fikir mereka cuma mereka gubernur, misalnya ya, kalau kita naik pesawat, satu pesawat dengan gubernur ya, kemudian kita bisa sampai dengan aman di Jakarta, bukan karena gubernur itu, tetapi karena Allah memelihara saya ya, yang adalah anaknya. Karena kita adalah anak-anak dari Allah yang sudah Dia beli dengan darah yang berharga dari Tuhan Yesus. Jadi ketika Musa bertanya kepada Allah, bagaimana aku tahu bahwa orang Israel adalah umatmu yang spesial? Allah menjawab bahwa apapun yang kukatakan akan aku laksanakan. Seperti di dalam perjanjian baru, Allah memberitahukan banyak hal ya kepada orang Kristen. Tentang gereja, tentang saudara, tentang orang Kristen. Nah, apapun yang dikatakan pasti akan dia lakukan. Misalnya dia katakan, kamu harus memberitakan Injil, aku akan menyertai kamu.
maka kamu harus laksanakan dan kamu akan disertai dan kamu akan mendapatkan orang yang bisa percaya. Jadi dari mana kita tahu Allah menyertai kita? Itu karena kalau misalnya kita memberitakan Injil, ada orang yang bisa percaya. Memang bukan setiap orang yang kita Injili itu bisa percaya, tetapi pasti akan ada yang percaya. Kenapa bisa terjadi? Itu karena Allah sudah katakan. Jadi ketika Musa bertanya, apakah kami ya orang Israel itu umatmu yang spesial? Allah mengatakan iya, apapun yang aku katakan akan terjadi. Oleh sebab itu, ya setiap apa yang Allah katakan kepada Musa, dia catat dalam 5 kitab Musa. Dari Kejadian sampai Ulangan. Allah mengatakan, aku mengenal engkau, aku mengasihi engkau. Ini yang ketiga. Yang keempat. Ayat 18 sampai 23. Nah, setiap kita harus memuliakan Tuhan. Nah, yang tadi bagian 3 tadi itu Musa yang lebih banyak berbicara kepada Allah. Nah, bagian yang keempat ini ayat 18 sampai 23, Allah yang lebih banyak berbicara kepada Musa. Yang Musa katakan hanya aku ingin melihat kemuliaanmu. Musa itu orang yang sangat spesial. Di Keluaran 3 dia sempat bertanya kepada Allah, siapakah engkau? Siapa namamu? Tetapi di sini dia bertanya kepada Allah, aku ingin melihat kemuliaanmu. Jadi ini adalah request ya, atau permintaan yang sangat khusus, yang spesial. Kita seringkali meminta banyak hal. Tetapi kita jarang, hampir tidak pernah meminta, Tuhan, bolehkah aku melihat kemuliaan-Mu? Allah menjawab Musa, boleh, aku akan memperlihatkan kemuliaan-Ku kepadamu. Tetapi Allah katakan, kalau kamu langsung melihat aku, kamu pasti mati. Jadi Allah mengatakan, aku akan lewat di depanmu, tetapi aku akan lindungi kamu ya, supaya kamu tidak langsung melihat aku dan mati. Karena kalau Allah lewat di depan dia, tidak menutupi dia, pasti Musa mati. Mengapa? Karena kita manusia ya, dalam kondisi kita yang sekarang, kalau melihat Allah langsung pasti mati. Oleh sebab itu Allah menggunakan darah Tuhan Yesus melindungi kita. Nah, tetapi dalam konteks ini Musa, apa yang Allah gunakan? Allah menggunakan gunung untuk melindungi Musa. Dan Allah juga menggunakan tangannya. Ketika dia sudah lewat, dia katakan kepada Musa, sekarang kamu boleh lihat belakang aku. Sebenarnya Allah itu roh, dia tidak punya tangan. Tapi kemuliaannya itu tidak langsung dia perlihatkan kepada Musa. Nah, sekarang siapa yang pernah melihat kemuliaan Allah? Di perjanjian lama itu sangat sedikit. Tetapi di perjanjian baru, kita sudah belajar ketika Tuhan Yesus naik ke atas gunung. Dia berubah rupa. Kemudian muncul Musa dan Elia. Siapa yang melihat dia berubah rupa? Tetapi tidak mati? Petrus, Yakobus, Yohanes. Kalau kita baca Ibrani pasal 1,
Yesus adalah kemuliaan Allah 100%. Nah, tong kalau nyikon 34 章啊，这个在2个礼拜之後啊。Kalau kita kemudian belajar 2 minggu yang akan datang, Keluaran 34. 這個嚟圖3、4、5、6、7啊，我上上按年你cái kinh文，點樣可以記啊？3、4、5、6、7啊。Nah, ini gampang sekali diingat ya, Keluaran 34 ayat 5, 6, 7. Nah, jadi ada 3, 4, 5, 6, 上帝 7. 過hết cái時節啊， Nah, setelah Allah lewat dari Musa, 佢出生啊， dia keluar dari gunung. 佢出生啊，咩單單講嘅用咗啊，講佢摩西地嘅名格嘅咩啦，嘅信息啊，sifat-sifatnya 34 節你看啊。 Nah, jadi dia 34 bukan hanya ya memberitahukan kemuliaannya kepada Musa, tetapi dia juga memberitahukan nama dan sifat-sifatnya kepada Musa. 這個嚟圖啊，34章5節、6節、7節啊，3、4、5、6、7啊。 Nah, Keluaran pasal 34 ayat 5, 6, 7. 這個嚟圖啊。 Kita baca 上帝 sama-sama. 下來啊，23 di 5 節. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang menunggukan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jika konken song ti mek tantan koa ki yukong mau siti kemiang. Jadi Allah bukan hanya lewat saja, tetapi dia memberitahukan namanya kepada Musa. Dan dia juga memberitahukan karakter atau sifat-sifatnya kepada Musa. Nah, holi gini bunju fanjit Allah penyayang pengasih atau Allah pengasih penyayang, no? Nah, di sini terjemahan bahasa Indonesianya ada mengatakan Allah itu pengasih penyayang. Penyayang dan pengasih. Nah, saya jauh sih ya kayak cincin di sini. Song ti ya ki choi kosi ka tidak doh. Allah berbelas kasihan pada kita, tidak doh. Ini yang arti sebenarnya di sini adalah pertama, dia itu Allah yang berbelas kasihan. Ki kon si ka an choi ko. Artinya dia melihat kita itu sangat kasihan. Coba an choi ko na juga ki mo kiu si kasih kajitin lo fohang. Dia melihat kita itu kondisinya sangat kasihan. Nah, kenapa? Karena kalau dia tidak menyelamatkan kita, kita pasti binasa. So jiki ya tini ya ki pun si ka entian. Sehingga yang kedua di sini artinya kemudian dia memberikan kita kasih karunia, anugerah, yaitu keselamatan. Ame tantan kong tau pengasih penyayang dia berbelas kasihan dan memberi kita anugerah. Itu terjemahan yang lebih tepat ya, bukan jadi pengasih penyayang. Untuk ayat 6 di sini bukan hanya ya dia memperkenalkan namanya sebagai penyayang dan pengasih, tetapi yang lebih tepat itu adalah dia adalah Allah yang berbelas kasihan. Berbelas kasihan dan memberikan kita hadiah. Dan memberikan kita kasih karunia. Oh, me pengasih penyayang me penyayang pengasih tane ki choi ko ki pun si ka entian. Arti yang lebih dalam adalah dia berbelas kasihan dan memberikan kita anugerah. Song-song ni kan jito jasuo yang Taipei sunjia, kolian gaya itu. Ya, banyak orang-orang yang sakit ya, zaman Tuhan Yesus bertemu Yesus mengatakan, Putra Daud, berbelas kasihanlah kepadaku. Ya, kalau itu tokofi yang song tia kolian gaya. Demikian juga kita ya, kalau kita berdoa di kebaktian doa atau apa, kita juga harus bilang, ya Tuhan kasihanilah aku. Tomui song ti pun si ka entian. Kemudian Allah akan memberikan kita kasih karunia. Mengapa kita berdoa demikian? Karena dia sendiri memperkenalkan dirinya seperti itu di Keluaran 34 ayat 5, 6, 7. Apa yang Allah katakan pasti dia laksanakan. Nah, sekarang kita sudah belajar 4 bagian pelajaran. Pertama, setiap perintah Allah harus kita laksanakan. Yang kedua, setiap orang yang percaya Tuhan Yesus harus bertemu dengan Tuhan. Yang ketiga,
Setiap langkah yang kita jalani harus disertai oleh Tuhan. Kalau tidak disertai Tuhan, kita pasti gagal. Yang keempat terakhir. Setiap saat kita harus memuliakan Tuhan. Bagaimana cara memuliakan Tuhan? Bagaimana caranya? Yaitu kita harus mengetahui kebenarannya dan menjalankan kebenaran, maka baru kita dapat memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih. Firman-Mu tidak terbatas. Kami terbatas. Tidak mungkin kami memahaminya. Kalau bukan Roh Kudus yang membantu kami. Kami bersyukur malam ini sudah belajar bahwa begitu banyak perintah-Mu di dalam firman Tuhan. Tetapi kami hanya mengetahuinya sedikit saja. Ajarilah kami ya Bapa, supaya kami dapat melaksanakan perintah-perintah-Mu. Dan juga anak-anak-Mu Engkau dorong supaya punya semangat yang tinggi untuk bertemu dengan Engkau. Supaya bertemu Engkau secara pribadi, juga bertemu Engkau dalam kebaktian. Dan kami bersyukur ya Bapa bahwa kami ya diberi kesempatan untuk dituntun selalu oleh Engkau. Engkau menyertai kami karena putra-Mu adalah Immanuel. Bapa, kami juga bersyukur bahwa dari firman-Mu kami bisa melihat kemuliaan Engkau. Kiranya melalui hidup kami, nama-Mu dimuliakan. Ampuni dosa kami, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekarang kita mau bagi kelompok doa menjadi 2 kelompok. Sebelum kita membaginya, adakah yang mau